Halo, saya Nindya Ganes Mustika Ningtyas dengan NIM 240201010164. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kandidat Joko Suharyanto. Dan presentasi ini akan membahas satu pertanyaan besar. Apa yang harus dilakukan Indonesia agar tidak terjebak di level pendapatan menengah selamanya atau yang kita kenal sebagai middle income trap, dan bagaimana kita bisa menjadi negara maju pada 2045. Apa itu middle income trap? Middle income trap adalah kondisi ketika negara berhasil naik ke pendapatan menengah tetapi kemudian stagnan, tidak mampu melompat ke level negara maju. Indonesia rentan karena ada 3 hal. Pertama, sektor manufaktur kita sudah menyusut dari 28% ke 8% PDB, padahal kita belum kaya. Yang kedua, ekspor masih didominasi komoditas mentah. Kemudian ketiga, anggaran R&D kita hanya 0,25% PDB, jauh di bawah negara maju yang rata-rata 2-4%. Kemudian GNI per kapita kita saat ini sekitar 4.900 US dollar. Sementara ambang negara maju adalah 13.846 US dollar. Kita butuh pertumbuhan konsisten sekitar 6-7% per tahun untuk menutup gap itu atau jarak itu sebelum 2045. Kebijakan fiskal, rekomendasi pertama, reformasi kebijakan fiskal. APBN harus jadi instrumen transformasi, bukan sekedar belanja rutin. 3 langkah konkret. Pertama, tingkatkan investasi di infrastruktur digital dan konektivitas. Biaya logistik kita masih 23% dari PDB. Terlalu tinggi untuk bersaing. Yang kedua, reformasi pajak. Naikkan tax ratio dari 10,4% ke 15% melalui digitalisasi dan perluasan basis wajib pajak. Lalu realokasikan subsidi BBM ke belanja produktif. Kemudian yang ketiga, beri insentif fiskal nyata untuk R&D, korporasi, dan hilirisasi industri agar nikel, bauksit, dan tembaga tidak terus diekspor mentah. Kemudian kebijakan moneter. Rekomendasi kedua, kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan inklusif. Bank Indonesia perlu menjaga inflasi di 1,5-3,5% dari nilai tukar rupiah dan nilai tukar rupiah supaya tetap stabil. Ini fondasi agar investor mau masuk untuk jangka panjang. Selain itu, pasar keuangan kita perlu diperdalam. Pasar obligasi korporasi, instrumen syariah, dan pasar modal harus tumbuh agar industri punya akses pembiayaan jangka panjang. Dari sisi inklusi, baru 76,4% penduduk yang punya akses keuangan formal. Dengan 64 juta UMKM sebagai tulang punggung ekonomi, itu memperluas akses kredit produktif mereka itu adalah prioritas. Dan yang terakhir, koordinasi BI, OJK, dan Kemenkeu harus solid agar kebijakan moneter dan fiskal tidak saling mengerem. Kemudian rekomendasi yang ketiga, kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri yang cerdas. Utang bukan musuh, asalkan dipakai untuk hal yang tepat. 5 prinsip kunci. Jaga rasio di bawah 60% PDB. Saat ini kita di 38%. Masih sehat. Kemudian prioritaskan utang untuk proyek penghasil devisa, infrastruktur, ekspor, dan energi terbarukan, bukan proyek yang konsumtif. Perpanjang tenor dan diversifikasi sumber, kurangi ketergantungan utang jangka pendek yang rentan sudden stop. Wajibkan transfer teknologi di setiap proyek berbasis pinjaman asing dan arahkan pinjaman lunak dari GICA, World Bank, dan ADB ke investasi sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan. Nah, berikut adalah studi banding. Kita bisa belajar dari 3 negara. Korea Selatan berhasil lepas dari middle income trap karena investasi R&D mereka itu 4,8% dari PDB dan industrialisasi berbasis ekspor.
Pada tahun 1980, GNI mereka hampir sama dengan Indonesia. Kini, yang kita tahu, Indonesia sekarang hanya 4 ribuan, sedangkan Korea sudah 33.600. Kemudian kita lihat Malaysia dan Brasil itu stagnan. Malaysia karena terlalu bergantung pada satu sektor, dan Brasil karena ketimpangan ekstrim dan deindustrialisasi prematur. Nah, ini pelajarannya itu jelas yang bisa kita ambil. Indonesia harus berinvestasi besar di SDM dan inovasi sekarang sebelum sumber daya alam kita habis. Sinergi 3 kebijakan. 3 kebijakan ini tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Fiskal membangun fondasi SDM dan infrastruktur. Moneter menjaga stabilitas dan akses pembiayaan. Utang luar negeri melengkapi modal sambil membawa teknologi masuk. Ketiganya harus sinergis. Satu tujuan, Indonesia berpendapatan tinggi di tahun 2045. Kemudian kesimpulan singkatnya, fiskal, belanja lebih cerdas dan perluas penerimaan. Moneter, stabilitas dulu, lalu perluas akses. Utang luar negeri, pakai dengan disiplin dan orientasi jangka panjang. Indonesia punya semua prasyarat untuk menjadi negara maju. Yang kita butuhkan adalah kebijakan yang konsisten dan berani. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.